Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Have you taken a bath? Have you breakfast? Have you got your breakfast? Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua di rumah? Semoga baik-baik saja. Semoga wabah ini segera berakhir biar kita bisa bertatap muka belajar seperti dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Let's open by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay, finish. Untuk sekarang materi baru yaitu tentang invitation letter. Pernah dengar invitation letter? Invitation letter itu adalah surat undangan. Ya, dulu waktu SMP sudah pernah belajar undangan, kartu undangan seperti apa. Sekarang kita belajar tentang undangan lagi. Undangan itu macam-macam. Kalau bedanya kalau undangan di luar negeri dengan undangan di Indonesia itu lebih to the point-nya itu lebih yang di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia itu ada basa-basinya seperti pembukaannya yang sangat banyak dengan penambahan frase yang indah, jadi tidak to the point, tidak pada intinya. Tapi kalau yang di luar negeri itu langsung to the point. Contoh di atas adalah you are invited, kamu diundang di acara bla 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 dan lain sebagainya. Itu yang membedakan, mungkin memang budayanya yang berbeda. What is invitation card and what it is used for? Apa itu invitation? Untuk apa sih invitation? An invitation is a document written or print or spoken words conveying a message by which one is invited. Jadi undangan adalah sebuah dokumen yang tertulis, bisa di print, bisa juga diomongkan saja, cuma omongan saja, yang tujuannya adalah untuk mengundang. Untuk apa? Ini digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang, to invite people to join, ikut, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. Jadi mengajak orang untuk datang, mengundang seseorang untuk mengikuti sesuatu acara, mengundang untuk ambil bagian ada acara sesuatu. Contohnya adalah occasionnya atau acaranya adalah birthday, wedding. Maaf, itu E-nya kebanyakan, itu harusnya D-nya. WEDDING. Anniversary, meeting, graduation atau dinner makan malam itu juga harus menggunakan undangan. Itu ada yang weddingnya itu typo ya, jangan ditulis. There are two kinds of invitation. Ada dua macamnya undangan. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal. Sekarang kita menuju ke formal invitation. Formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone or style in agreement with established norm, custom or values. Maksudnya adalah, intinya kalau surat undangan resmi, formal invitation, harus sesuai aturan, kalimatnya itu harus sudah ada cara-caranya, ada bagian-bagiannya, dan ini sangat resmi. Contoh dari undangan resmi adalah an invitation to a wedding. Ada juga graduation ceremony. Kamu tahu artinya graduation ceremony? Kelulusan. Jadi undangan kelulusan. Contoh ini adalah formal invitation. Nah, ini ada annual holiday party. Di situ ada juga yang interview invitation. Ini by email. Jadi email juga bisa. Speaking as spoken, bisa diomongkan, ditulis atau di print, ya. Untuk invitation itu ada beberapa ungkapan yang biasanya digunakan untuk invitation. I invite you to come, ini biasanya di awalnya. I invite you to join, saya mengundang kamu untuk datang, untuk gabung. Would you like to come, maukah kamu datang? Would you like to join us?
I would like to invite you, request a present of, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kalian bisa search di Google. Ada generic structure of invitation. Bagian-bagian dari invitation ini secara umum saja ya. Yang pertama adalah wajib ada receiver atau orang yang diundang. Yang kedua adalah body of invitation, isi undangan itu ada apa saja. Yang ketiga occasion or event, nama acaranya, apakah birthday party, apakah wedding party. Kemudian harus ada day or date, hari dan tanggal itu wajib. Time, waktu yang ditetapkan. Place, tempatnya di mana. Sender or from, sendernya, pengirimnya siapa. Ini adalah wajib, bagian-bagian yang wajib ada di undangan. Nah, ini ada format dari invitation, formal invitation. Yang pertama adalah untuk baris yang pertama itu adalah nama the person who invite, yang diundang. Yang kedua adalah the request for participation, maksudnya adalah undangan. I would like to invite you, you are invited, itu kalimatnya seperti itu. Kemudian baris yang ketiga adalah the name of the person invited. Yang keempat the occasion atau acaranya apa. Baris yang kelima ada tanggal, waktu dari acara. Yang keenam tempatnya di mana. Yang terakhir adalah minta dibalas. Jadi seperti ini. Kalau yang di luar negeri itu ada kata RSVP, biasanya ditaruh di paling belakang, di paling bawah. Itu gunanya adalah untuk apa? Dikasih kontak person. Jadi untuk konfirmasi. Jadi kalau kita diundang, kita harus konfirmasi kedatangan atau tidak. Kalau kita memang datang, kita harus konfirmasi. Kalau tidak, juga boleh konfirmasi juga. Itu disebut RSVP. Ini adalah contohnya. Kalian baca. Di sini contohnya wajib ada di bawah bagian kiri itu ada kata RSVP. Who to contact, contract address, kontak phone number, ada email address. Jadi di situ kalian harus menyertakan kontak person yang harus dihubungi kalau mau datang. Seperti itu. Kalau yang bagian bawah kanan itu adalah note atau juga catatan. Contohnya ada dress code-nya. Acara ini harus menggunakan putih-putih, maka ditaruh di situ. Apakah kamu tahu? Formal invitation itu ditulis di kartu. Teksnya adalah ditulis, ada stylenya, ada kaligrafi style itu. Tulisannya tidak sekedar nulis, tapi ada indahnya, ada seninya. Selanjutnya, we need to add RSVP in formal invitation. Nah, apa kalian tahu RSVP itu apa? Jawab di Google Classroom. Silakan dijawab, RSVP itu apa? Selanjutnya, we can reply the invitation. It can be accepted or refusal. Jadi kita bisa membalas undangan, bisa ditolak, bisa juga diterima. Penolakan atau penerimaan. Informal invitation, date and time are written in words, not number. Yang perlu diingat, kalau yang formal invitation untuk tanggal dan waktunya ditulis kata-kata, tidak menggunakan angka. Apa sih informal invitation itu? Yaitu informal invitation is personal invitation given to a friend or family. Bisa ke teman atau keluarga. Contoh ulang tahun. Contoh lagi undangan makan malam. Ini adalah informal invitation. Nah, ini contohnya, contoh dari informal invitation. Ini bisa juga disebut formal invitation. Kalau yang informal itu lebih simpel. Ini adalah tips untuk menulis invitation.
kamu harus mendeskripsikan acara itu tentang apa. Jangan lupa lokasi, waktu, tanggal, dan dress code. Ada juga directionnya seperti apa. Sediakan RSVP. Contoh-contoh dari undangan, manakah yang formal, manakah yang informal, kanan atau kiri. Ya, yang kanan itu adalah informal, yang kiri adalah formal invitation. Thank you.